Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali lewat renungan pagi terang hidup yang dapat Bapak Ibu ikuti setiap hari mulai jam 6 pagi. Luangkan waktu Anda maksimal 10 menit saja dan Anda akan diberkati dengan firman Tuhan yang mampu membangkitkan semangat juang Anda untuk selalu menang atas setiap masalah yang mungkin saat ini sedang engkau alami. Bapak Ibu, saya mengundang lebih dulu sebelum kita belajar mengenai firman Tuhan di pagi yang indah ini, kita masuk di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, berkati dan sertai kami bersama semua keluarga di pagi yang indah ini. Terkhusus tatkala kami menyambut berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi, Engkau telah menyadarkan kami betapa Engkau adalah Tuhan yang sangat mencintai kami. Berkat yang kami terima dan kami nikmati adalah berkat-berkat yang terbaik bagi kami. Sebab itu kami sadar Engkaulah Tuhan Sang Pencipta kami. Engkaulah Tuhan Sang Juru Selamat dan Penebus dosa kami, yang dengan kasih setiamu Engkau memeliharakan kami dan menyembuhkan kami tatkala kami terkena sakit penyakit. Engkau juga Sang Penolong kami tatkala kami harus menghadapi persoalan hidup yang menekan. Juga Engkau melindungi dan membela kami daripada yang jahat. Berbicaralah Tuhan buat kami di pagi yang indah ini. Kami siap Tuhan mendengar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara, hari ini judulnya adalah alat Tuhan bukan orang sempurna. Keluaran pasal 3 ayat 10 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah saudara, itulah jawaban Musa ketika Tuhan memilih Musa untuk dipakai sebagai alatnya. Padahal Tuhan sudah pasti Dia memilih Musa akan menyertai dan memperlengkapi Musa. Tetapi keraguan daripada Musa, juga tokoh-tokoh yang lain selalu saja berpikir bahwa aku tidak layak, aku punya kekurangan, aku punya kendala yang aku tidak mungkin bisa lakukan. Tugas daripada Tuhan, perintah Tuhan terlalu besar bagiku dan lain sebagainya. Saudara, lebih lanjut lagi saya bacakan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Keluaran 4 ayat 8 sampai dengan 14, sehingga membuat
Tuhan itu marah kepada Musa. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Saudara, itulah alasan-alasan Musa ketika dia harus menerima perintah daripada Tuhannya. Sehingga Musa ingin sekali, kalau bisa Tuhan utuslah siapa saja, jangan aku. Yang lebih layak, yang lebih baik daripada aku masih banyak. Saudara, Tuhan bisa marah. Tuhan sudah beritahukan, aku akan memberkati lidahmu supaya kamu bisa berbicara. Apa yang akan kamu bicarakan, aku yang akan ajar, dan lain sebagainya. Saudara, demikian pula kejadian itu mungkin menimpa Anda dan saya dengan tugas pekerjaan yang saat ini sedang Anda emban. Mungkin Anda mendapatkan tugas dari pimpinan, dari perusahaan, dari atasan. Atau mungkin Anda sedang menghadapi tantangan hidup baru karena engkau adalah seorang wira swastawan. Kemudian engkau mulai putus asa, engkau mulai patah semangat, engkau mulai berusaha menolaknya. Tuhan, aku tidak mampu, bos aku tidak mampu melaksanakan tugas ini, dan lain sebagainya. Saudara, timbulkan semangatmu saat tantangan ada di depanmu, saat tantangan baru menghadang engkau. Tuhan adalah Allah yang selalu menyertai akan hidupmu. Tuhan yang akan memampukan engkau melewati masa yang sukar yang engkau belum pernah alami. Hadapi bersama Tuhanmu, karena di tempat situlah engkau akan diangkat oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan ke jenjang karir yang lebih bagus. Di saat seperti itulah engkau akan dijadikan menjadi seorang pribadi, seorang wira swastawan yang hebat, karena tantangan yang ada saat ini memang bukan sesuatu yang pernah engkau alami. Justru lewat tantangan inilah engkau nanti akan menghadapi tantangan-tantangan baru berikutnya, dan engkau akan dibawa oleh Tuhan senantiasa keluar sebagai seorang pemenang. Saudara, ambil keputusan, yakin dengan iman, Yesus Tuhanmu, Yesus Tuhan kita menyertai engkau dengan selamat dan keberhasilan. Saatnya engkau berangkat untuk bekerja. Pergilah untuk bekerja dan beraktivitas. Yesus Tuhan kita telah melindungi keluar masuk pintu rumahmu dan telah mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu, menghantar engkau tiba di tempat tujuan dengan selamat, membawa engkau pulang dengan selamat pula, berada di tengah-tengah para kekasihmu kembali, serta engkau membawa hasil kemenangan yang berkelimpahan dari Dia, dan damai sejahtera, sukacita Yesus Kristus Tuhan melimpah atas hidupmu bersama dengan keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah.
Tuhan